يا من تحب محمدا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa dipungkiri, hampir setiap manusia pasti sudah memegang alat komunikasinya masing-masing. Misalnya smartphone. Mungkin maksud bertukar informasi, tak sedikit pasti ada pengguna smartphone yang tergabung dalam grup WhatsApp tertentu. Dan tahukah kalian, ternyata media sosial mulai dari Facebook sampai grup WhatsApp bisa menggiring kita kemana perginya di akhirat nanti. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Umat manusia zaman sekarang nampaknya sudah terkelompok atau tergrup-grup. Dalam kelompok itu, banyak dari mereka terbawa atau hanya ikut-ikutan karena kelompoknya melakukan sesuatu yang kebanyakan berbeda dengan kelompok lain. Dan dalam kelompok itu, biasanya juga terdapat imam atau pemimpinnya masing-masing. Pada hari kiamat, manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap mukallaf berkaitan dengan apa yang telah dikerjakan di dunia. Mereka dipanggil bersama dengan imam mereka pada hari penghisapan amal para hamba. Dalam surat Al-Isra ayat 71 sampai 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah suatu hari yang pada hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar." Quran surat Al-Isra ayat 71 sampai 72. Dikutip dari Bangsa Online, ahli tafsir yakni Dr. Kiai Haji Amustain Syafi'i pernah menafsirkan penggalan surat Al-Isra ayat 71. Beliau menjelaskan, jika dipahami dengan pendekatan umum lalaf atau dari makna kebahasaan, maka sangat mungkin pemimpin atau imam tersebut adalah imam mazhab. Jadinya, hai pengikut Al-Hanafi, hai pengikut As-Syafi'i, hai kelompok Wahabi dan lain-lain, atau wahai pengikut Nahdlatul Ulama, siapa pengikut Muhammadiyah dan seterusnya. Namun jika kata pemimpin atau kelompok ini dipahami lebih luas, maka akan muncul banyak perspektif. Seperti misalnya, akan ada pengelompokan pemanggilan sesuai dengan amal yang paling menonjol dari diri seorang hamba dan dari pintu khusus. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk dari golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih mengerikan lagi pemanggilan menurut riwayat versi Abu Sahal, bahwa ada juga pemanggilan sesuai komunitas grup, kelompok, dan hobi yang dia gemari ketika di dunia. Jadi ada pemanggilan, ya al-dafaf, wahai grup penabuh kendang, seruling, drum, gamelan alias kelompok seni lainnya. Bahkan ada pemanggilan, ya al-nanam, wahai komunitas hoax, pengadu domba, penebar ujaran kebencian, atau pembuat fitnah. Jadi sangat mungkin kita akan digiring bersama grup WhatsApp kita masing-masing. Perkembangan zaman saat ini merupakan sebuah bentuk inovasi terbarukan di era milenium. Apalagi era aplikasi media sosial mulai marak berkembang. Informasi mulai gencar-gencarnya tersebar, entah oleh siapa dan untuk siapa. Benar atau tidaknya pun tidak diketahui. Atas azas kebebasan menyebarkan informasi, semuanya bebas menyebarluaskan semua opini-opini, baik itu dari individu, sebuah komunitas, ataupun sebuah media. Namun sayangnya, kemudahan sharing di media sosial ini tidak didahulukan dengan saring informasi atau mencari kebenaran terlebih dahulu. Berita-berita hoax maupun penyebaran fitnah biasanya marak terjadi di grup Facebook, grup WhatsApp keluarga, maupun grup yang lain. Dan ini cukup membuat resah, dan yang parah, bisa membuat hubungan orang tua dengan anggota keluarga lain menjadi tidak harmonis. Parahnya, seperti yang dikutip dari The Verge, menurut studi yang diterbitkan Design Advances, sesuai kategori usia, golongan penyebar hoax paling besar adalah warga usia 65 tahun atau lebih. Pengguna Facebook usia 65 tahun ke atas atau golongan tertua menyebarkan hoax 2 kali lebih banyak ketimbang pengguna usia 45 hingga 65 tahun, dan hampir 7 kali lipat lebih banyak ketimbang pengguna usia 18 sampai 29 tahun.
Setelah tahu kalau ternyata grup WhatsApp harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka tak ada salahnya untuk kembali menyeleksi grup WhatsApp yang akan kita ikuti. Lebih baik keluar atau live dari grup apabila grup WhatsApp itu lebih dominan berisi hoax, ujaran kebencian, atau informasi yang sangat naif. Selain ditakutkan berisi ujaran kebencian, dalam bermedia sosial kita juga harus membatasi diri dan tidak boleh banyak bercanda maupun berlebihan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu. Pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabatnya, lalu memberi pengajaran yang menggetarkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sungguh yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat adalah al-sasarun dan al-mutasyadikun serta al-mutafaihikun." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mengerti al-sasarun dan al-mutasyadikun, tapi siapakah al-mutafaihikun itu?" Beliau SAW menjawab, "Al-mutakabbirun." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW hendak mengingatkan kita umatnya tentang 3 perkara yang paling dibencinya karena termasuk akhlak al-mazmumah atau perilaku buruk. Yang pertama adalah al-sasarun atau orang yang banyak celoteh dan suka membual. Golongan ini dibenci Rasulullah SAW karena banyak omong dan pandai bersilat lidah, kadang disertai argumentasi logis namun mengandung kebohongan dan tipuan. Kalau bicara seenaknya, kurang menjaga adab dan menyela pembicaraan. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Katakanlah yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Banyak kata tapi sedikit makna dan tidak sesuai fakta. Mereka itulah orang-orang munafik yang apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah al-mutasyadikun atau orang yang suka berbicara berlebihan kepada orang lain. Golongan ini dibenci Rasulullah SAW karena berlagak fasih dengan tata bahasa yang menakjubkan. Jika bicara, bumbunya berlebihan hingga tak sesuai kenyataan. Pandai dalam bertutur kata tapi hanya ingin dapat pujian. Al-Quran menyindir manusia yang perkataannya menarik tetapi palsu belaka. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Yang ketiga adalah al-mutafahikun atau orang yang suka membesarkan diri. Golongan ini dibenci Rasulullah SAW karena sombong dan angkuh. Dalam hadis itu disebutkan al-mutakabir, yaitu kata yang diambil dari kata takabur yang memiliki 2 makna, yaitu takabur apabila diarahkan kepada Allah SWT maka berarti perbuatan yang terpuji, sedangkan apabila diarahkan kepada manusia maka berarti perbuatan yang tercela. Al-mutakabir adalah puncak dalam hal kebesaran dan keagungan. Bersenda gurau itu boleh dalam pandangan Islam. Sebagai manusia biasa, kadangkala Rasulullah SAW juga bercanda. Beliau SAW sering mengajak istri dan para sahabatnya bercanda dan bersenda gurau untuk mengambil hati dan membuat mereka gembira. Namun canda beliau SAW tidak berlebih-lebihan, tetap ada batasannya. Apabila tertawa, beliau SAW tidak melampaui batas tetapi hanya tersenyum. Begitu pula meski dalam keadaan bercanda, beliau tidak berkata kecuali yang benar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau hanya tersenyum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Betul, hanya saja aku selalu berkata benar." Hadis riwayat Ahmad. Ada nasihat dari Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam yang perlu kita renungi. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan penyesalan lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan bangga dan kesombongan. Tetaplah rendah hati karena keangkuhan adalah awal dari semua kejatuhan. Jangan sombong di depan orang yang tawadu, nanti kau dipermalukan. Jangan pula rendah hati di depan orang sombong, nanti kau dihinakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.